Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdini Anissa Putri Z dengan NIM B1A121003 dari kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah perancangan kontrak. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan perancangan kontrak dan apa saja fungsi dari perancangan kontrak? Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan juga contohnya. Jawabannya yaitu, perancangan kontrak adalah proses atau cara untuk merancang kontrak. Merancang kontrak adalah mengatur dan merencanakan struktur, anatomi, dan substansi kontrak yang akan dibuat oleh para pihak. Fungsi perancangan kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan juga fungsi ekonomi. Fungsi yuridis kontrak adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya, sedangkan fungsi ekonomis adalah untuk mencegah dan meminimalisir timbulnya masalah di kemudian hari. Perancangan kontrak juga berfungsi sebagai hukum atau undang-undang, mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terikat, serta sebagai penentu cara penyelesaian suatu masalah di kemudian hari. Dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dalam contohnya, jika Anda mempunyai kontrak, Anda dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu akan terjadi kendala dalam instansi ataupun perusahaan. Dengan adanya kontrak, maka pihak-pihak yang terlibat akan terikat dengan aturan atau perjanjian yang ada di dalam kontrak tersebut. Soal yang kedua, apa syarat sahnya suatu kontrak? Jelaskan dengan mengemukakan contoh dan sumber hukumnya. Jawabannya yaitu, syarat sah suatu kontrak menurut hukum kontrak diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan terdiri dari 4 syarat. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Kesepakatan artinya ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Contohnya, dua orang membuat kontrak untuk menjual rumah, tetapi salah satu pihak tidak mengetahui bahwa rumah tersebut dalam proses perluasan. Kesepakatan ini tidak sah karena terjadi kehilapan. Yang kedua ada kecakapan para pihak. Menurut pasal ini ada dasar semua orang cakap dalam membuat perjanjian kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang. Contohnya, seseorang anak di bawah umur membuat kontrak untuk menjual mobilnya. Kecakapan ini tidak sah karena anak di bawah umur tidak berwenang untuk membuat kontrak. Yang ketiga yaitu mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang paling tidak, barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya dan merupakan barang-barang yang dapat diperdagangkan. Contohnya, dua orang membuat kontrak untuk menjual mobil, tetapi salah satu pihak tidak mengetahui bahwa mobil tersebut sedang dalam proses perbaikan. Hal tersebut tidak sah karena mobil tidak dapat diperdagangkan dalam keadaan tidak siap. Yang keempat ada sebab yang halal. Sebab yang halal artinya adalah sebab yang tidak bertentangan dengan kepentingan orang banyak atau kepentingan umum. Contohnya adalah dua orang membuat kontrak untuk menjual rumah yang berada di zona rawan bencana. Sebab yang halal tidak sah karena dalam kontrak tersebut bertentangan dengan kepentingan orang banyak. Soal yang ketiga, apa saja unsur-unsur dari akta? Jelaskan dengan mengemukakan sumber hukum dan juga contohnya. Jawabannya yaitu, akta dibuat dalam bentuk tertulis berdasarkan pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang akta sebagai alat bukti tertulis. Unsur-unsur dari akta tersebut yaitu, yang pertama ada judul akta, menunjukkan jenis akta seperti akta jual tanah, akta perjanjian jual beli, dan sebagainya. Yang kedua terdapat tanggal dan juga tempat, menunjukkan kapan dan di mana akta tersebut dibuat. Contohnya, Jambi, 10 Juni 2024. Yang ketiga ada identitas para pihak, nama, alamat, dan keterangan lain yang relevan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam akta. Contohnya, pihak pertama bernama Wahdini Anissa Putri, alamat Jalan Merdeka nomor 1 Jambi. Yang keempat, terdapat isi atau klausul akta, menjelaskan kesepakatan atau perjanjian yang dicapai oleh para pihak. Contohnya, pihak pertama setuju untuk menjual tanah seluas 500 meter persegi kepada pihak kedua dengan harga 500 juta.
Yang kelima, terdapat penutup akta. Bagian yang menutup akta seringkali termasuk pernyataan bahwa akta telah dibaca dan dipahami oleh para pihak. Contohnya, akta ini telah dibaca dan dipahami oleh para pihak dan ditandatangani di hadapan notaris pada tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya yang keenam, terdapat tanda tangan dan juga cap. Tanda tangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam dan juga ada tanda tangan notaris serta cap yang diperlukan. Kemudian contoh akta hukum yang mengandung unsur-unsur tersebut adalah akta jual beli tanah, akta penggantian nama ataupun akta pernikahan. Soal yang keempat, sebutkan jenis-jenis akta dengan mengemukakan sumber hukum dan juga contohnya. Jenis-jenis akta yang dikenal dalam hukum perdata terdapat dua. Yang pertama akta otentik dan juga akta bawah tangan. Akta otentik itu dibuat oleh pihak yang berwenang, contohnya akta jual beli yang dibuat di hadapan notaris. Kemudian akta bawah tangan dibuat oleh para pihak yang berpartisipasi dalam suatu perjanjian. Contohnya surat perjanjian jual beli motor yang hanya ditandatangani oleh para pihak. Sumber hukumnya adalah pasal 1867 KUH Perdata, yaitu pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik dan dengan tulisan di bawah tangan. Soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan Memorandum of Understanding dan bagaimana perbedaannya dengan Memorandum of Agreement? Jelaskan dengan mengemukakan sumber hukum dan juga contohnya. Jawabannya itu, MOU adalah dokumen yang menyatakan niat atau kesepakatan awal antara dua atau lebih pihak untuk bekerja sama dalam proyek atau usaha tertentu. MOU biasanya tidak mengikat secara hukum dan berfungsi sebagai pernyataan niat yang umum. Contohnya, sebuah universitas dan perusahaan mungkin menandatangani MOU untuk eksplorasi kemungkinan kolaborasi penelitian tanpa berkomitmen pada proyek spesifik atau pendanaan tertentu. Yang kedua, MOA adalah dokumen yang lebih formal dibandingkan MOU dan menyatakan kesepakatan yang lebih rinci dan spesifik antara dua atau lebih pihak. Memorandum of Agreement biasanya mengandung rincian yang lebih jelas tentang kewajiban dan tanggung jawab pihak masing-masing. Contohnya, dua perusahaan mungkin menandatangani Memorandum of Agreement untuk proyek pembangunan bersama, di mana MOA tersebut mencakup jadwal proyek, jadwal masing-masing pihak, dan pembagian kerja. Secara ringkas, perbedaannya yaitu terletak pada tingkat keterikatan hukum dan detail kesepakatan yang tercantum dalam dokumen. MOU lebih bersifat deklaratif dan tidak mengikat secara hukum, sementara MOA lebih rinci dan biasanya mengikat secara hukum. Di Indonesia, MOU dan MOA tidak secara spesifik diatur dalam suatu undang-undang tertentu. Namun, implementasinya dapat dikaitkan dengan beberapa hukum aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pasal 1320, pasal 1338, dan pasal 1233, serta terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Soal yang keenam, jelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tidak sahnya suatu kontrak sehingga kontrak tersebut dapat dibatalkan. Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Jawabannya itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tidak sahnya atau kontrak dapat terjadi apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat subjektif adanya perjanjian, yaitu terdapat pada pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif perjanjian, yang mana apabila tidak dapat dilaksanakan, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Kecakapan tidak sah bahwa kesepakatan tidak sah jika diberikan karena kehilapan, paksaan atau penipuan. Contohnya, jika seseorang menandatangani kontrak jual beli tanah karena ditipu mengenai kondisi atau nilai tanah tersebut, maka kesepakatan tersebut bisa dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. Yang kedua, kecakapan bertindak. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah mereka yang belum dewasa, orang-orang yang berada di bawah pengampuan
dan orang-orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian tertentu. Contohnya, kontrak yang ditandatangani oleh seorang anak di bawah umur tanpa izin dari orang tuanya atau wali hukum dapat dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. Soal yang ketujuh, jelaskan unsur-unsur perancangan kontrak dengan menyebutkan sumber hukum dan juga contohnya. Jawabannya yaitu, unsur-unsur perancangan kontrak ada 3. Yang pertama, unsur esensialia. Unsur ini adalah elemen-elemen dasar yang harus ada dalam suatu kontrak agar kontrak tersebut dapat dianggap sah dan mengikat. Tanpa unsur-unsur ini, suatu kontrak tidak dapat dianggap sebagai kontrak yang valid. Contohnya, terdapat identitas para pihak, objek perjanjian, kesepakatan, dan sebab yang halal. Yang kedua, unsur naturalia. Unsur ini adalah elemen-elemen yang dianggap sebagai bagian dari suatu kontrak berdasarkan sifat atau natur dari kontrak itu sendiri. Unsur-unsur ini secara otomatis dianggap ada dalam suatu kontrak tertentu meskipun tidak secara spesifik disebutkan dalam kontrak tersebut. Contohnya adalah jaminan tersembunyi dan kewajiban menghormati hak milik. Yang ketiga ada unsur aksidentalia. Unsur aksidentalia ini adalah elemen-elemen tambahan yang tidak harus ada dalam suatu kontrak tetapi bisa dimasukkan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan mereka. Unsur-unsur ini menambahkan ketentuan yang lebih spesifik atas kontrak tersebut. Contohnya yaitu klausal penalti, klausal arbitrase, dan klausal pembatalan. Soal yang ke-8, apa perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan? Jelaskan dengan mengemukakan sumber hukum dan juga contohnya. Jawabannya yaitu, berdasarkan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalamnya di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat atau dihadap oleh pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat. Contohnya yaitu akta nikah yang dibuat oleh pejabat pencatatan sipil. Selanjutnya, akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tanpa keterlibatan pejabat umum. Berdasarkan pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, surat-surat di bawah tangan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan oleh satu orang saksi memberikan alat bukti yang sempurna, baik di hadapan pengadilan tinggi maupun di hadapan pengadilan rendah. Contohnya yaitu perjanjian sewa-menyewa antara pihak tanpa melibatkan notaris di dalamnya. Soal yang ke-9, apa yang dimaksud dengan prestasi dan bagaimana wujud dari prestasi dalam suatu kontrak? Jelaskan dengan mengemukakan sumber hukum dan juga contohnya. Jawabannya yaitu, prestasi dalam suatu kontrak adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur atau pihak yang berhutang dalam setiap perikatan. Prestasi sama dengan objek perikatan dan selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Berdasarkan pasal 1234 KUH Perdata, wujud prestasi yang dituntut umumnya terdapat 3, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Memberikan sesuatu dalam kontrak, contohnya dalam kontrak jual beli, penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, sedangkan pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga barang tersebut kepada penjual. Selanjutnya, melakukan sesuatu, contohnya dalam kontrak kerja, pekerja memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang telah disepakati, dan majikan memiliki kewajiban untuk membayar upah kepada pekerja. Yang ketiga, tidak melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Contohnya dalam kontrak non-kompetisi, seseorang karyawan setuju untuk tidak bekerja pada perusahaan pesaing selama periode tertentu setelah berhenti bekerja jadi perusahaan tersebut. Soal yang terakhir, soal ke-10, apa yang dimaksud dengan wan prestasi dan bagaimana perbedaannya antara wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum atau PMH? Jelaskan dengan mengemukakan sumber hukum dan juga contohnya. Jawabannya yaitu, wan prestasi adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak memenuhi atau
lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Wan prestasi diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbedaannya dengan PMH adalah wan prestasi timbul dari perjanjian atau kontrak antara dan atau lebih pihak yang mana salah satu pihak tidak memenuhi tidak tepat waktu, atau memenuhi tidak sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak. Sedangkan PMH timbul dari pelanggaran terhadap hukum atau hak orang lain yang berlaku umum, bukan berdasarkan dari perjanjian, yang dapat berupa pelanggaran terhadap hak asasi orang lain atau tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Sumber hukum yang menjabarkan perbedaan ini adalah pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk wan prestasi dan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk PMH atau perbuatan melawan hukum. Contoh wan prestasi adalah seorang pemborong pembangunan rumah. Seorang pemborong berjanji untuk menyelesaikan pembangunan rumah dalam waktu 6 bulan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dengan pemilik rumah. Namun kontraktor tersebut hanya dapat menyelesaikan setengah dari pekerjaan dalam waktu yang ditentukan dengan kualitas pekerjaannya yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Dalam hal ini, kontraktor telah melakukan wan prestasi karena tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian. Sedangkan contoh PMH adalah sebuah pabrik membuang limbah berbahaya ke sungai tanpa melalui proses pengolahan yang benar. Hal ini tentunya mencemari lingkungan dan juga melanggar hak asasi seseorang, sehingga masyarakat atau pihak yang dirugikan dapat menuntut pabrik untuk ganti rugi atas kerusakan lingkungan kesehatan yang dialaminya. Baiklah, itu tugas video UAS perancangan kontrak dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.